Di tengah kesibukan hidup, tidak jarang kita terjebak dalam rutinitas yang hanya menambah daftar perhiasan tanpa memikirkan hal yang lebih mendasar. Kita berusaha tampil sempurna di hadapan manusia, namun mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Apakah semua usaha ini tidak membuat kita melupakan yang lebih penting? Atau mungkin kita hanya mencari pengakuan dari orang lain, bukan dari Yang Maha Kuasa? Saatnya jujur pada diri sendiri. Hidup kita bisa terasa penuh, namun kosong. Kita dapat terlihat aktif dalam beragam kegiatan, namun jiwa terasa berat. Keberadaan kita yang selalu disibukkan dengan penampilan bukanlah jaminan ketenangan batin. Justru, kita seharusnya lebih fokus pada ibadah, terutama sholat, yang menjadi tiang agama. Mari bertanya, seberapa sering kita memeriksa kualitas sholat kita dibandingkan dengan penampilan kita di luar sana? Apakah kita siap untuk menyingkirkan fokus yang keliru ini dan kembali kepada yang sejati? Kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa penampilan menjadi tolok ukur nilai seseorang. Mayoritas dari kita begitu terfokus pada aspek luar, padahal hal itu tidak menjamin kebahagiaan. Sementara itu, sholat, yang merupakan amalan utama dalam agama, sering kita abaikan. Ada momen-momen di mana kita lebih memilih untuk bersiap diri sebelum hadir dalam sebuah acara, namun mengabaikan waktu sholat yang sudah ditentukan. Bukankah ini menggambarkan prioritas yang salah? Ketika kita terbangun di pagi hari, mungkin kita merasa lebih khawatir memikirkan baju apa yang akan dipakai dibandingkan apakah sholat subuh kita sudah tepat waktu. Kita beranggapan semua itu tidak masalah, namun perlahan-lahan kita kehilangan bagian penting dari diri kita. Apakah kita tidak merasa ada kekosongan setelah menjalani aktivitas tanpa diimbangi dengan sholat? Memang terlihat sepele, tapi dampaknya dalam psikologi bisa sangat besar. Selain itu, banyak dari kita menunggu momen istimewa untuk beribadah, sementara sholat itu sendiri adalah momen istimewa yang telah disediakan Tuhan. Intensitas kita dalam beribadah seringkali sama dengan intensitas kita dalam mengejar penampilan. Ketika kita merasa pusing memikirkan outfit baru yang harus dibeli, coba ingat kembali, sudah seberapa banyak kualitas sholat yang kita perbaiki? Adakah saatnya kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri tanpa harus mendapatkan janji dari dunia? Keberadaan media sosial juga menambah kompleksitasnya. Kita melihat orang-orang dengan penampilan semarak, dan kita pun terjebak dalam keinginan untuk mengikuti. Apa yang seharusnya menjadi pengalaman spiritual kini malah menjadi kompetisi untuk dipamerkan. Kita butuh mengingatkan diri sendiri, sholat yang khusyuk akan membawa keindahan yang sejati, bukan hanya tampak luar. Saat mendapati diri kita terpuruk dalam perbandingan, ingatlah tak ada keindahan di hadapan Allah yang mampu tergantikan oleh makeup atau fashion termahal sekalipun. Mengapa kita membiarkan diri terlalu jauh dari kebaikan yang telah Dia tetapkan untuk kita? Bagaimana jika kita lebih mengasah hati dan pola pikir untuk menciptakan kehidupan yang berlandaskan sholat dan iman? Memperbaiki sholat tidak hanya soal kualitas gerakan, tetapi juga ketulusan hati. Kenapa kita justru berupaya keras di luar, tetapi melupakan perbaikan diri yang paling mendasar? Hanya kita yang dapat mengubah pandangan ini, memperbaiki prioritas, agar tak ada lagi kesakitan karena kebodohan kita sendiri. Waktunya bangkit, saatnya kita memikirkan tidak hanya wajah yang cantik, tetapi jiwa yang seimbang. Menyadari bahwa penampilan yang menawan tidak akan berguna jika batin kita kosong. Dengan memahami bahwa sholat adalah penyelamat kita dari kesibukan dunia, marilah kita berorientasi kembali kepada yang utama. Banyak perempuan muda yang terjebak dalam kebiasaan merias wajah sebelum matahari terbit, tetapi melupakan panggilan sholat. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswi yang setiap pagi menjalani ritual wajah yang rumit.
Ia begitu fokus pada tampilan di media sosial hingga tak menyadari bahwa ia bisa saja melewatkan waktu sholat subuh. Ketika teman-teman lain bersiap untuk beribadah, dia baru saja memilih warna lipstik yang tepat. Di sisi lain, seorang ibu rumah tangga lelah di tengah tumpukan pekerjaan rumah. Menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan mengurus anak, tetapi ketika waktu sholat tiba, fokusnya dialihkan pada kepentingan lainnya. Ia berpikir bahwa mengerjakan pekerjaan rumah adalah ibadah, namun ternyata kewajiban pada sholat terabaikan. Dalam hati, adakah kepuasan ketika melihat semua pekerjaan selesai, tetapi tidak ada waktu untuk sholat yang khusyuk? Seakan ia terjebak dalam siklus tanpa akhir, di mana keletihan mengalahkan kesadaran akan pentingnya ibadah. Ada juga seorang profesional yang terjebak dalam ragam rapat dan kesibukan kerja. Dengan pekerjaannya yang menuntut, dia seringkali mengesampingkan waktu sholat. Dia mengira bahwa menunda sholat demi pekerjaan adalah hal yang wajar. Namun, ketika rasa cemas datang menyelimuti, ia baru sadar bahwa hatinya gersang. Ini adalah contoh nyata dari pengabaian kewajiban yang seharusnya menjadi prioritas. Dalam kesibukannya itu, apakah ia pernah bertanya di dalam hati apa yang sebenarnya ia cari dan inginkan dalam hidup ini? Ditambah lagi, seorang remaja yang selalu dibandingkan dengan kakaknya yang lebih berhasil. Merasa tidak dihargai, ia menjadi lebih berfokus pada penampilannya untuk mendapatkan pengakuan. Namun, di balik itu, saat ditanya tentang sholat, ia mengaku sering terburu-buru. Kesibukan menciptakan citra diri di depan orang lain mengakibatkan pengabaian pada hal yang jauh lebih penting. Apa yang tidak ia sadari adalah, penilaian orang lain tidak akan mengubah nilai dirinya di hadapan Allah. Cima, seorang ibu yang berjuang dengan anak remaja, juga sering terjebak dalam permasalahan ini. Akibat hari-harinya yang penuh dengan tanggung jawab, ia merasa sholat hanya menjadi ritual semata. Inginnya meraih ketenangan, tetapi keletihan membuatnya kehilangan momen berarti dalam ibadah. Apakah semua itu terasa jauh lebih penting dibanding hubungan batin kepada Sang Pencipta? Satu-satunya jalan keluar adalah memberi makna pada setiap ibadah yang dijalani, meski dalam kesibukan. Dari cerita-cerita ini, terlihat betapa banyak dari kita yang terjebak dalam kesibukan yang menjadi penghalang dalam menjalin hubungan baika dengan Allah. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus merawat penampilan lebih dari jiwa, sehingga kita tidak pernah merasakan kedamaian yang sejati? Contoh-contoh ini menyiratkan betapa mudahnya kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari betapa berharganya waktu sholat yang seharusnya kita utamakan. Semua contoh di atas menggambarkan bahwa banyak dari kita yang lebih memilih untuk merawat penampilan daripada menghidupkan rasa kedekatan kita dengan Allah melalui sholat. Kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari seakan menutup telinga dari panggilan spiritual yang seharusnya lebih kita junjung. Kita harus lebih peka untuk mendengarkan suara hati ketika kita sudah tidak memiliki energi untuk berlari mengejar penampilan. Saatnya kita refleksi dan mengingat kembali makna sholat yang sesungguhnya. Ada satu titik dalam hidup kita yang seharusnya menjadi titik balik. Ketika kita merasakan ketidakpuasan yang mendalam dan mulai merenungkan pilihan-pilihan yang telah diambil. Dalam keheningan, kita bisa merasakan celah suara hati yang mulai memanggil. Kontemplasi ini mungkin terasa menyakitkan, tetapi justru menjadi dasar untuk perubahan yang lebih besar. Kita bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apakah tujuan kita dalam hidup ini sebenarnya? Kesadaran ini muncul saat kita menghadapi kenyataan yang sulit diterima. Dalam sekejap, kita menyadari betapa sedikitnya waktu yang kita alokasikan untuk beribadah dibandingkan dengan mengejar hal-hal duniawi. Kita bertanya,
Apakah semua popularitas dan kecantikan yang dikejar mampu memberikan ketenangan hati dan jiwa? Rasa penyesalan mulai menghantui, dan saat itu kita bertekad untuk membuat perubahan. Ketika petikan refleksi ini terasa nyeri, ingatlah bahwa di sanalah letak potensi kita untuk bangkit dan bertransformasi. Saat melewati titik ini, keputusan untuk memprioritaskan sholat mulai terbayang jelas. Kita teringat kenangan manis masa kecil ketika kita dengan tulus memanjatkan doa usai sholat. Apakah revisi ini hanya sebuah keinginan sesaat? Tentu tergantung pada ketetapan hati kita. Memahami bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak terhindarkan. Yang terpenting adalah tindakan nyata untuk mengubah kehidupan menuju yang lebih baik. Di saat ini, penting bagi kita untuk menggandeng tekad dan keberanian untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan. Kini saatnya kita menata ulang tujuan hidup. Mengalihfungsikan waktu yang biasanya terbuang tidak berarti menjadi waktu untuk sholat dan berdoa. Memahami bahwa setiap kali kita menunaikan ibadah, kita memperbaiki diri dan memulihkan jiwa. Walau pilihan ini tidaklah mudah, kita bisa melakukannya secara bertahap, hingga menjadi lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita juga akan menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Dia adalah sumber kebangkitan kita. Perubahan ini membutuhkan komitmen dan konsistensi. Akan ada saat-saat ketika kita tergoda kembali ke kebiasaan lama, namun dengan keberanian dan keyakinan, kita dapat mengubahnya. Dulu kita berpikir bahwa kesibukan adalah tanda produktivitas. Sekarang, kita harus ingat bahwa ketenangan batin hanya dapat diperoleh melalui sholat yang dijalani dengan penuh kesadaran. Menyadari bahwa waktu adalah anugerah, akan menjadikan setiap momen kita lebih berarti dan terarah. Mari kita jaga komitmen ini bersama-sama. Keluarga dan sahabat harus menjadi dukungan dalam perjalanan ini. Dengan berbagi pengalaman dan saling memotivasi satu sama lain, kita bisa lebih kuat dalam memprioritaskan sholat. Setiap detik yang kita luangkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah bentuk investasi jiwa yang paling berharga. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa sholat adalah sumber keajaiban yang bisa mengubah hidup kita dengan cara yang tidak kita duga sebelumnya. Hidup ini singkat, dan tak ada waktu untuk menunda-nunda sholat. Ketika kita mulai menyadari akan kekuatan dari sholat, perjalanan kita menuju perubahan sejati akan dimulai. Hidup kita, yang selama ini diwarnai oleh berbagai kesibukan, perlu mendapatkan prioritas baru, yaitu sholat. Sangat penting untuk menjadikannya sebagai inti dari setiap kegiatan yang kita jalani. Kita harus berani menggandeng diri kita sendiri dalam setiap langkah menuju ibadah yang khusyuk. Sholat adalah sarana yang menghubungkan kita dengan Sang Kholik. Saatnya kita berani menjawab pertanyaan dalam hati dengan tegas. Apakah kita akan terus terjebak dalam rutinitas luar, atau berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Allah? Ingatlah bahwa setiap kali kita menaikkan tangan dalam sholat, kita sedang mengangkat diri kita sendiri menuju kedekatan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Ucapan indah dari Al-Quran mengingatkan kita bahwa sholat jadi penyejuk hati yang bisa menuntun kita pada lebih banyak kebaikan. Kita perlu menjadikan sholat sebagai pengingat diri tentang tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kesadaran ini harus kita jaga. Lanjutkan perjalanan ini dengan kesungguhan hati. Saatnya kita bangkit dari kebiasaan yang menghambat. Jangan biarkan apapun mengalihkan fokus kita dari sholat. Menyerah pada hal-hal yang tidak berharga, yang menyimpangkan kita dari keberkatan, hanya akan menghalangi langkah kita. Mari kita lakukan perbaikan dalam diri dan biarkan sholat menjadi kekuatan pendorong untuk menjadikan diri kita lebih baik. Setiap saat kita beribadah adalah kesempatan untuk mengenal Sang Pencipta lebih dalam.
Jangan ragu untuk berkomitmen. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjalani hidup dengan penuh makna melalui sholat yang konsisten. Ingat, setiap gerakan dalam sholat kita bukan sekadar fisik, tetapi juga niat, harapan, dan cinta kita kepada Allah. Dengan memprioritaskan waktu sholat, kita menyatakan penghargaan kita terhadap setiap momen yang diberikan. Teruslah berjuang dan jangan menyerah. Setiap langkah menuju perbaikan harus kita lakukan dengan penuh kesadaran. Bersama-sama, kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, dengan sholat sebagai pusatnya. Marilah kita akhiri setiap hari dengan rasa syukur dan pengharapan, agar hidup kita terarah dan dipenuhi dengan hidayah-Nya. Ayo, beranikan diri kita untuk kembali mengoptimalkan sholat demi menemukan kembali jalan yang lurus dan penuh cahaya. Dalam setiap sujud kita, semoga kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari.